Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, kali ini channel KPMat akan melanjutkan pembahasan tentang materi STIS ya. Nah, untuk materi kita kali ini adalah tentang inverse fungsi dan fungsi komposisi. Nah, di sini kakak udah lampirkan teknik-teknik cepat, beberapa teknik cepatnya di sini ya untuk materinya. Yang pertama untuk inverse di sini ada ya, ada 3 teknik cepat yang harus adik-adik coba kuasain ya, yaitu fx sama dengan ax plus minus b itu teknik cepatnya ini ya. Kemudian fx sama dengan akar x plus minus b ya kan, teknik cepatnya ini. Kemudian fx sama dengan ax plus b dibagi cx plus d gitu kan, teknik cepatnya ini. Nah, ini adalah fungsi inverse yang paling sering ditanyakan ketika kita bicara tentang inverse fungsi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu adalah menggabungkan dua fungsi atau lebih. Nah, di sini ada beberapa rumus yang sering dipakai untuk fungsi komposisinya. Jadi coba adik-adik pelajari ya, hafalin kalau bisa ya. Nah, kalau nggak bisa ngafalnya, setidaknya sering-sering mengerjakan soalnya, maka dengan sendirinya akan hafal. Nah, biar lebih cepat, kita membahas soalnya aja langsung ya. Oke, kita bahas soalnya langsung. Oke, sekarang kita di soal nomor 1 yaitu soal STIS tahun 2017 di sini ya. Nah, di sini katanya jika f seper x sama dengan 3x kurang 1 dibagi 3x tambah 1, maka nilai A yang memenuhi f 1 kurang A sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, oke kita mulai ya. F 1 per x sama dengan 3x kurang 1 per 3x tambah 1. Nah, sebenarnya kan soal ini menanyakan fx-nya. Nih ya, ini yang ditanya nih. Ini yang ditanya ya. Nah, ini berapa? Nah, jadi ada trik seperti ini ya. Jadi kalau misalkan yang ditanya itu adalah fungsi di luar, nah maksud di luar gini. Jadi kalau kita misalkan punya f titik-titik gitu ya, tak apalah gitu ya, atau g titik-titik gitu ya. Nah jadi ini yang di lingkaran ini disebut di luar ya, di luar. Nah, artinya di luar tanda kurung. Kalau di luar tanda kurung, maka kita cari inverse yang di dalam. Maka dia harus inverse yang di dalam ya. Inverse di dalam. Nah, itu triknya. Nah, jadi ini fx sama dengan inverse kan yang di dalam. Ini inverse nih. Inverse seper x. Ya, seper x inverse-nya apa? Inverse-nya ya seper x lagi ya. Nah, inverse-nya seper x lagi nih. Yaitu inverse-nya seper x lagi. Kok bisa gitu? Gini caranya. Kalau adik bingung. Y sama dengan seper x. Nah, kita kali y x sama dengan 1. Nah, X sama dengan seper Y. Nah, balik lagi dia, ya. Jadi, inverse itu apa sih sebenarnya? Inverse itu kan fungsi kebalikan. Nah, atau bahasa enaknya gini, inverse itu buat X-nya jomblo. Nah, ya, jomblo ya. Buat X-nya jomblo. Nah, ini kan udah jomblo nih X-nya, ya kan? Nah, lalu kita masukin. Ya, kita masukin kembali lagi. 3, ya. Nah, ini masukkan ke sana. Tapi dia jadi seper X lagi ya, dibalikkan namanya. Seper X gitu ya. Nah, kurang 1. Ya, kurang 1 per 3 seper X tambah 1. Nah, ini dia fx-nya. Yang ditanya kan f 1 kurang A. Ya, sama dengan 1. Nah, berarti di sini ya. Berarti kalau kita masukkan 1 kurang A-nya, 3. 1 per 1 kurang A ya. Kurang 1 per 3. 1 per 1 kurang A tambah 1 sama dengan 1. Nah, berarti kan di sini kalau kita kali kan menjadi seperti ini ya. Seperti ini dia. 3 per 1 kurang A kurang 1 per 3 per 1 kurang A tambah 1 sama dengan 1. Nah, kalau kita coba kalikan dengan 1 kurang A ya. 1 kurang A. Ya, 1 kurang A kedua sisi. Nah, ini kan yang terjadi adalah 3 kurang, kalau 1 kurang A kali 1 kan tetap 1 kurang A ya. Nah, kalikan dengan 1 kurang A per, ini dikalikan dengan 1 kurang A berarti 3 tambah 1 kurang A ya. Kedua sisi kita kalikan dengan 1 kurang A sama dengan 1 gitu ya. Nah, sehingga nih hasilnya adalah 3 ya kurang 1 tambah A per 3 tambah 1 kurang A sama dengan 1. Berarti kan ini 2 tambah A per 4 kurang A sama dengan 1. Kita kali silang. Berarti 2 tambah A sama dengan 4 kurang A. Nah, berarti ini A kalau pindah kemarin kan jadi tambah ya. Berarti 2A, ya kan? 4 kurang 2 jadi 6.
ya. Sorry, kok jadi 6, jadi 2 gitu ya. Nah, A sama dengan 2 bagi 2, 1. Nah, jadi A-nya adalah 1. Oke, jadi jawabannya di sini adalah D. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 2, yaitu solstice 2016 di sini ya. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah GX. Kita tulis dulu ya. F.G ya, X sama dengan X per 2X tambah 3. Nah, ini yang ditanya GX. Nah, jadi kalau misalkan sini ya, nih ada catatannya, note. Jadi kalau misalkan F.G ya, F.G X. Nah, ini kan menjadi FGX gitu ya, sesuai dengan rumusnya. Nah, ini namanya di dalam. Ini dalam, ini namanya luar. Ya, di luar tanda kurung. Nah, kalau yang ditanya di dalam itu gampang, tinggal kita masukkan ke rumusnya ya. Berarti kan ini menjadi FGX. Ini posisi yang ditanya di dalam. X per 2X tambah 3. Nah, ini kita masukkan kemari ke Fx-nya. Berarti menjadi 1 per 2 GX tambah 1 sama dengan X per 2X tambah 3. Nah, ini kita kali silang ya. Berarti ini X 2GX ya tambah 1 sama dengan 2X tambah 3. Berarti 2GX ya tambah 1 sama dengan 2X tambah 3 per X. Nah, berarti di sini 2GX sama dengan 2X tambah 3 per X kurang 1. Sehingga GX, nah ini kita kali dengan setengah semuanya. Ya, berarti kalau kali dengan setengah, ini berarti 2X ya tambah 3 per 2 ya, kurang setengah. Karena kita kali dengan setengah. Supaya habis si 2 ini. Kalau kali dengan setengah kan habis dia ya. Nah, berarti lanjut ya ke atas. GX sama dengan, nah di sini ini kan penyebutnya udah sama ya, sama-sama 2, berarti langsung bisa digabungin. 2X tambah 3 kurang 1 per 2, sehingga 2X tambah 2 per 2. Nah, ini kan bisa dimatiin, tinggal X. Ini bisa dimatiin, tambah 1. Jadi X tambah 1. Nah, di sini kalau kita lihat choice-nya X tambah 1 nggak ada ya. Nggak ada jawabannya pada soal ini. Mungkin si pembuat soal silap dengan soal ini ya untuk choice-nya. Oke, nggak apa-apa. Jadi jawabannya adalah X tambah 1. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal STIS tahun 2015. Nah, kalau adik-adik perhatikan sekalian, yang ditanya pada soal ini adalah inverse dari si fx. Nah, apa sih inverse itu? Inverse itu tadi udah dijelasin di materi ya secara sederhana, secara singkatnya. Tapi kunci atau konsep dasar dari inverse itu adalah buat x-nya itu jadi jomblo ya, jadi jomblo. Nah, sekarang kan kita punya fx nih. Fx kita adalah x kuadrat kurang 1 per x tambah 1. Nah, ini kita buat jadi y. Ini triknya. Jadi setiap fx-nya tuh kita buat jadi y. Ini kan x kuadrat kurang 1 per x tambah 1. Nah, x kuadrat kurang 1 itu bisa difaktor. Masih ingat nggak rumus ini? Ya, rumus faktorisasi. A kuadrat kurang b kuadrat itu bisa dibuat menjadi a kurang b. A plus B ya. Nah, berarti kan ini bisa dibuat menjadi X kurang 1 X tambah 1. Kenapa? Karena 1 ini sama aja kayak 1 kuadrat ya. Jadi ini A ini B gitu ya. X nya itu sebagai A, B nya itu sebagai 1. Nah, X tambah 1 ini kita coret. Nah, jadi yang tersisa adalah Y sama dengan X kurang 1. Nah, kita kan mau buat si X nya jomblo. Berarti kita pindahin nih si satunya, sehingga tinggal si X-nya. Nah, kalau X-nya udah jomblo, berarti proses mencari inverse udah selesai. Jadi, ya, inverse dari si fx itu adalah, nah ini diganti nama, ya. Ganti nama jadi X tambah 1. Nah, jadi jawabannya adalah A ya. Oke, bisa dipahami untuk soal nomor 3. Kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal STIS tahun 2014. Nah, di sini yang ditanya adalah F inverse. Nah, jadi kita mulai dulu mengerjakan dari komposisinya F.G X sama dengan 4X kuadrat ditambah 8X kurang 3. Nah, ini F GX ya. Sama dengan 4X kuadrat tambah 8X kurang 3. Nah, untuk soal ini yang ditanyakan posisinya itu ada di luar tanda kurung, yaitu si F. Si F-nya berada di luar. Nah, kalau ada di luar, ya, kalau ada di luar posisi yang ditanya,
maka dia diinverskan yang di dalam. Nah, jadi kebetulan inversnya juga udah dapat nih. Jadi tinggal kita masukkan aja. Jadi ini masukkan aja ke fungsi ininya. Oke. Berarti 4x per 2 kurang 2 pangkat 2 ditambah 8x per 2 kurang 2 pangkat. Oh, sorry, nggak ada pangkatnya ya. Kurang 3. Berarti fx sama dengan, ini kita kuadratin dulu, berarti ini x kuadrat per 4 kurang 2x tambah 4. Berarti yang ini adalah 4x kurang 16 kurang 3 ya. Oke, ini kurungnya ketinggalan. Fx sama dengan, berarti ini kita kalikan ke dalam ya. 8x ya, ini 16, ini 4x kurang 16 kurang 3. Ini mati 16-nya. Sehingga fx-nya adalah x kuadrat minus 8 tambah 4 minus 4x ya. Minus 4x kurang 3. Nah, ini fx-nya. Yang ditanyakan inverse-nya. Nih, ini ada cara cepatnya kalau cari inverse fungsi kuadrat ya. Nah, kalau misalkan fungsinya adalah kuadrat, fungsi kuadrat, maka f inverse-nya ya, ini cara cepatnya, cara cepat. Oke, ya, ini cara cepat cari inverse-nya. Ya, min b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac ya ditambah 4ax ya dibagi dengan 2a. Nah, ini cara cepatnya. Oke, ini cara cepat mencari fungsi inverse kuadrat. Oke ya, fungsi kuadrat inverse. Nah, di sini nilai a-nya adalah 1, nilai b-nya adalah min 4, nilai c-nya adalah minus 3. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus ini. Berarti f inverse x-nya adalah min b ya. Min b berarti positif di sini ya. Positif plus minus 16 karena b-nya min 4 kurang 4 ya, 4 kali a. 1 c-nya minus 3. Nah, ditambah 4 kali a-nya 1 kali x ya, dibagi dengan 2a. Berarti 2 ya. 2 kali 1. 4 plus minus berarti 16 tambah 12 ditambah 4x ya per 2. Nah, berarti di sini adalah 4 plus minus di sini 28 ditambah 4x dibagi 2. Ini bisa difaktor dia. Difaktor menjadi 4 kali 7 tambah x ya. Nah, per 2. Kita keluarin si 4-nya nih. Nah, menjadi 4 plus minus 2 akar 7 tambah x per 2. Nah, selesai ya. Ini kan ada tambah atau kurang. Berarti kan ada dua kemungkinan si fx-nya. Yang pertama fx-nya bisa aja 4 tambah 2 akar 7 tambah x per 2. Nah, ini kalau kita bagi 4 bagi 2, 2 ya. Tambah 2 bagi 2 habis ya. Akar 7 tambah x. Nah, kita cek dulu. Ternyata udah ada jawabannya ya. Yaitu x tambah 7 ini dia. C ya jawabannya. Nah, jadi untuk yang kurangnya nggak perlu lagi kita cek. Walaupun di sini ada plus minus. Karena udah ketemu jawabannya ya untuk yang plusnya. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 5 yaitu STIS 2013. Nah, yang di sini ditanya G2 ya. Nah, berarti kita harus cari G-nya dulu nih. Oke, kita mulai dari sini mengerjakannya. F.G ya. X plus 1 sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurang 2 gitu ya. Nah, jadi kita komposisikan dulu ya. F berarti ini jadi apa? G x tambah 1 ya, berarti x kuadrat tambah 2x kurang 2. Nah, kemudian ini masukkan ke f-nya. Ini masukkan ke f ya, yang di dalam kurung nih. Ini masukkan kemari. Nah, berarti dia menjadi 3 g x tambah 1 ya tambah 4 sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 2. Nah, berarti 3g x tambah 1 sama dengan x kuadrat tambah 2x. Nah, ini pindah kemari kan menjadi kurang 4 ya, berarti minus 6 ya, minus 2 dikurang 4. Oke, berarti g x tambah 1 sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 6 dibagi 3. Nah, ini adalah g x tambah 1-nya. Kita kan butuh g-nya ya. Nah, ini kita cari inverse-nya ya. Kita cari inverse-nya, masukkan ke fungsi sebelah, itu adalah gx gitu ya. Nah, inverse-nya x tambah 1. Inverse dari sini adalah seperti ini ya. Nah, berarti y kurang 1 sama dengan x. Nah, atau pakai cara cepat yang tadi ya, yang di materi ya, bisa juga. Nah, jadi sekali lagi inti dari inverse itu adalah buat x-nya jadi jomblo. Ini kan ada jomblo ya, x-nya. Udah sendiri deh nih. Nah, tinggal disubstitusi ke sana, masukkan ke sini ya. Menjadi x kurang 1 pangkat 2 ditambah 2 x kurang 1. Nah,
saat masukkan inverse-nya, balikkan lagi nama fungsinya menjadi X ya. Jangan Y kurang 1 ya. Kurang 6/3. Nah, yang ditanya G2. Berarti G2 adalah, tinggal ganti nih. 2 kurang 1 pangkat 2 ditambah 2. 2 kurang 1 kurang 6/3. Oke, kita lanjut lagi. Berarti kan 2 kurang 1, 1 ya. 1 pangkat 2, 1. Tambah, ini 2 kurang 6/3. Berarti 2 tambah 1, 3 kurang 6/3. Minus 3/3. Berarti minus 1. Nah, jadi jawabannya adalah E ya. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal STIS tahun 2012 untuk nomor 6. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah G inverse komposisi F inverse 2. Nah, di sini yang dikasih tahu di soal itu adalah F.G.H kemudian X kuadrat, itu hasilnya adalah 8X kuadrat tambah 2. Nah, sesuai dengan rumus komposisi, ini kan berarti F, G, kemudian H, kemudian X kuadrat ya, dikomposisikan menjadi 8X kuadrat tambah 2. Nah, ini kan artinya X kuadratnya masuk ke H ya, masuk ke H dia artinya. Nah, di mana fungsi H-nya itu adalah ini ya, ini H-nya, yaitu 2X tambah 1, berarti 2X kuadrat tambah 1, kemudian 8X kuadrat tambah 2. Nah, ini kan artinya masuk ke G ya. Sementara kan fungsi G-nya kan belum ada. Nah, berarti belum bisa kita substitusikan. Nah, tapi ini bisa diubah penulisannya menjadi seperti ini. F komposisi G lalu 2X kuadrat tambah 1. Nah, artinya sama aja kayak penulisan sebelumnya ya. Ini hanya ubah penulisannya. Oke. Nah, ini kan posisinya di luar ya. Posisinya di luar. Ini posisinya di dalam kita bilang ya. Atau yang di sebelah kiri. Kalau mencari yang di sebelah kiri itu pakai inverse sehingga kita bisa tulis seperti ini. Nah, ini kita inversin ya, kita inversin nih. Inverse ya. Oke, kita cari di sini inverse-nya Y sama dengan 2X kuadrat tambah 1. Ingat, inverse itu membuat X-nya jomblo. Jadi Y kurang 1 sama dengan 2X kuadrat. Y kurang 1/2 sama dengan X kuadrat. Berarti akar Y kurang 1/2 sama dengan X. Nah, kan udah jomblo kan X-nya. Nah, lalu kita substitusi kemari lagi. Berarti 8 ganti nama Y-nya menjadi X lagi, akar X kurang 1/2 kuadrat tambah 2. Berarti di sini 8. Ini kalau dikuadratin habis ya, akarnya kurang 1/2 ya. Tambah 2, ini bisa dimatiin jadi 4. Berarti 4 kali X, 4X kurang 4 tambah 2 menjadi 4X kurang 2. Itulah F.G-nya ya. Nah, yang ditanya kan G inverse dot F inverse 2, itu yang ditanya. Nah, ini kalau kita inverse ini kalau kita inversin ya, kalau kita inversin menjadi apa? G inverse dot F inverse ya. Nah, ini dia jadinya sesuai dengan rumus yang di materi ya. Nanti di materi boleh dibaca lagi ya rumusnya. Nah, berarti ini kita inversin aja nih. Berarti ini diinversin aja dia deh. Inversin aja ya. Sehingga inverse dari Y sama dengan 4X kuadrat kan ada trik cepatnya. Trik cepatnya apa? Yaitu ini X ganti tanda plus 2/4 ya. Itu rumus cepat inverse-nya. Di materi ada itu ya. Nah, karena di sini dibilang 2 atau diganti 2 X-nya, berarti ini tinggal ganti 2. 2 tambah 2/4 sehingga hasilnya adalah 4/4 sama dengan itu hasilnya 1. Nah, jadi jawabannya itu adalah D ya. Nah, oke, bisa dipahami. Kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Sekarang kita di soal STIS tahun 2011 ya, di nomor 7 sekarang. Nah, yang ditanya di sini H.fx ya. Nah, jadi kita mulai dari ngerjakan yang ini. G.H X sama dengan X kurang 2. Nah, sesuai dengan rumusnya G HX ya. HX sama dengan X kurang 2. Nah, HX-nya di sini kan nggak ada ya. HX-nya nggak ada, tapi G-nya ada ya. G-nya ada. Ini berarti masukkan ke G. Nah, masukkan ke G. G-nya itu 5X per X tambah 1. Berarti 5HX ya. 5HX per HX tambah 1 sama dengan X kurang 2. Nah, ini kita kali silang ya. Oke, berarti 5HX sama dengan ya HX tambah 1 dikali X kurang 2. Nah, berarti di sini 5HX
sama dengan, ini kalau kita kalikan, X HX ya, kurang 2HX tambah X ya, tambah X kurang 2. Berarti ini tinggal kita pindahkan si HX-nya 5HX ya. 5HX kurang XHX ya, XHX tambah 2HX ya, tambah 2HX sama dengan X kurang 2. Nah, kita faktor si HX-nya. Berarti tinggal HX sama dengan, kali 5 kurang X tambah 2 sama dengan X kurang 2. Berarti HX-nya adalah ya, HX-nya X kurang 2 per ini 5 tambah 2 7 ya. Berarti 7 kurang X. Itu HX-nya. Oke. Nah, fx-nya udah ketemu ya. Ini dia, fx-nya udah ada. Berarti tinggal dimasukkan aja ya. Jadi h.fx itu kan sesuai rumusnya h fx ya. Nah, berarti h fx-nya apa? Fx-nya 2x kurang 1. Masukkan ke h ya, karena di sebelahnya huruf h. Berarti 2x kurang 1 kurang 2 per 7 kurang 2x kurang 1. Nah, berarti di sini 2x kurang 3 per 7 kurang 2x tambah 1. Berarti 2x kurang 3 per 7 tambah 1, 8 ya. 8 kurang 2x. Oke. Nah, kita balik posisinya nih. Biar ada di choice-nya ya kan. Minus 2x tambah 8. Jadi 2x kurang 3 ya. 2x kurang 3 dibagi dengan minus 2x tambah 8. Kita lihat jawabannya ini adalah D ya. Minus 2x tambah 8, 2x kurang 3. Nah, jadi jawabannya D. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang terakhir, yaitu soal STIS 2010. Ya, jadi ada 8 soal pada video kali ini yang kita bahas ya. Nah, kita coba jawab sekarang dari h.g.f. Nah, jadi ini h.g.f3. Berarti di sini h G ya, kalau kita masukkan ke rumusnya ya. Kemudian F 3. Nah, berarti kita mulai dari masukkan ke 3 ya. F-nya ganti dengan 3. Nah, di sini F-nya kan 2 kurang X, berarti 2 kurang 3 ya. 2 kurang 3. Berarti ini minus 1 ya, minus 1. Masukkan lagi ke G. G-nya di situ X kuadrat tambah 1. Berarti min 1 kuadrat tambah 1. Berarti di sini adalah 1 tambah 1. Berarti H sama dengan 2. Nah, masukkan lagi ke H. H-nya kan 3X. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, jadi jawabannya adalah 6. Oke ya, bisa dipahami. C ya jawabannya. Demikianlah pembahasan soal STIS kita kali ini ya. Untuk materi komposisinya, jangan lupa like, subscribe channel KPMat, dan boleh komen untuk materinya. Kira-kira apa yang mau dibahas ya, boleh request. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.